jangan pernah malu atas latar belakang, jangan pernah malu atas apa yang pernah kamu jalani kehidupan ini, jangan pernah merasa tidak pantas untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi orang, karena Halo calon pemimpin masa depan, balik lagi dengan aku Sasa di segmen Zonasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang kebetulan namanya juga sama nih kayak aku. Halo Kak Sasa. Halo. Boleh Kak perkenalan diri dulu? Iya, salam kenal, aku Sasa Gusmantara, aku owner dari Caribe Commune. Oke, thank you banget Kak udah bisa hadir di podcast kali Sama-sama. ini. Oke, Kak, ini kan aku lihat Caribe Commune tuh banyak cabang nih Kak. Kira-kira gimana sih Kak pertama kali bisa kepikiran ide buat bikin bisnis ini gitu? Kayak asal-usulnya gimana bisa kepikiran gitu? Oke, jadi sebenarnya itu aku dan partnerku itu dari beda haluan. Jadi memang partnerku ini sudah ada di ranah F&B duluan dibanding aku. Aku itu awalnya dari pakaian, baju muslim, kaos dan lain-lain sebagainya. Terus ya udah singkat cerita, kita jadi sering main segala macam, ya nyatuk lah. Ayo bikin coffee shop yuk gitu. Jadi akhirnya kita nggak ada mikir panjang yang gimana-gimana pada saat itu, karena memang zaman covid kan, terus kita berdua juga lagi pengen membuat sesuatu yang gimana caranya berguna untuk masa depan. Akhirnya nyemplung lah ke sana, dan posisinya juga orang tuaku nggak tahu kalau misalnya aku masuk ranah F&B pada saat itu, karena memang keluargaku sendiri mempercayai bahwa satu-satunya jalur kesuksesan itu adalah jalurnya mereka gitu. Jadi aku memulai F&B itu tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian masuk dengan modal yang nggak seberapa juga, karena kan kita nggak minta siapa-siapa ya, jadi purely dari tabungan aku, dari tabungan partnerku doang. Ya udah sampai akhirnya berawal dari iseng-iseng, berawal dari kayak ya udah kita coba dulu kali ya. Akhirnya diseriusin sampai sekarang gitu. Jadi memang awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran langsung kayak mau buka cabang berapa banyak gitu loh. Jadi memang kita mulai duluan aja. Tapi untuk nggak apa cuman pas yang seiring berjalan waktu kita jadi melihat ada peluang di usaha yang kita jalanin gitu, dan ada kepercayaan tersendiri dari customer ke kita untuk tetap menjalankan sampai jadi besar gitu. Berarti untuk yang ini tuh cabang yang pertama atau ada tempat lain? Ini cabang yang ketiga kebetulan. Cabang jadi ini ketiga. Baru buka November 2024. Kalau yang pertama itu ada di Gunung Sahari. Itu yang di Gunung Sahari tuh bukanya di tahun berapa sih Kak? Gunung Sahari itu 2023 Mei. Oh, berarti kayak abis COVID udah mau end itu baru buka gitu ya? Betul, kita tuh mulai start itu 2022. Awalnya itu bukan yang di sekarang ada. Jadi ada coffee shop kecil, itu kapasitasnya paling cuma sekitar 20 orang, 30 orang lah, nggak terlalu besar. Cuman ada 1-2 hal yang akhirnya kita harus tutup. Nah, akhirnya kita comeback dengan yang tempat yang lebih spacious, lebih luas, dan lebih bagus. Nah, itu di Gunung Sahari pada 2023. Tapi emang kakak sebelumnya itu pendidikannya di bisnis atau di mana gitu sampai kepikiran gitu? Kalau aku sendiri di bidang marketing. Awalnya aku mau bisnis, cuman waktu itu pas aku konsultasi sama papa, dia bilang katanya cicimu udah bisnis, kamu gak usah bisnis lah, kamu ambil yang lain aja. Jadi biar kayak bisa sharing pengetahuan gitu loh. Jadi aku ambillah marketing gitu. Oke. Berarti emang dari awal tuh nggak kepikiran buat F&B ya, karena temennya udah di F&B duluan, terus ajak join, akhirnya sekarang bisa sampai segede ini. Bener. Awalnya bener cuma kepikiran kayak paling baju, paling cuma bedanya misalnya papaku baju muslim, aku pengennya streetwear gitu-gitu. Jadi bener-bener kepikiran yang F&B gitu-gitu. Iya, apalagi F&B sekarang kan lagi banyak banget ya coffee shop kecil yang muncul-muncul baru buka gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti persaingannya ketat banget nih Kak. Kira-kira unique selling point dari cafe ini apa sih? Apa yang bikin cafe ini tuh bisa sampai buka banyak banget cabang gitu? Oke. Sebelum kita comeback yang di cabang yang Gunung Sahari itu tuh kita udah lumayan research, karena kan yang tadi kakaknya bilang sendiri bahwa kita tuh udah lumayan banyak pesaing ya. Cuma karena ada banyak pesaing ini, kita ambil positifnya bahwa kita bisa ngeliat nih, oh ranah mereka tuh mengambil F&B tuh untuk ranahnya kemana. Misalnya ada tujuannya untuk kayak ngambil quantity, ada yang ngambil kayak nuansanya untuk yang kayak Instagramable ya kalau nggak salah. Nah kita itu
nyarinya itu dari segi kekeluargaan gitu, yang mau kita tumbuhin dari segi kekeluargaan. Makanya untuk sekarang ini kita benar-benar fokus untuk mencari di komunitas. Makanya namanya sendiri pun juga Caribe Commune kan. Jadi Caribe komunitas. Nah, nanti yang datang ke sini itu tuh setidaknya kalau tidak merasakan rumahnya di rumahnya mereka sendiri, mereka akan merasakan rumahnya di Caribe. Gitu. Jadi kita mulai nge-brandingnya tuh ke arah situ. Oh, jadi lebih ke kayak ini kafe biar bikin berasa homey gitu ya. Bener. Oh, pantesan aku tadi lihat di bawah itu banyak banget ada beberapa artis gitu ya Kak, di foto-foto artis di bawahnya. Berarti itu juga salah satu cara buat marketingin Caribe Commune ini atau? Itu hal kecil aja sih menurutku, karena kayak memang teman-temanku ini suka untuk nongkrong di sini karena juga tempatnya spacious dan lain-lain kan. Jadi kayak sembari mereka sering nongkrong, aku mikir kayak apa aku foto aja ya, maksudnya sekalian pajang biar market sini tuh tahu bahwa ini itu tempat bukan sekedar coffee shop, tapi memang tempat yang nyaman untuk even para artis aja tuh juga mau kesini gitu loh. Selain buat nongkrong-nongkrong gitu, di sini tuh bisa ngapain aja Kak? Soalnya tadi aku naik ke atas itu aku juga lihat ada meja biliar, terus ada kayak ruangan tersendiri khusus gitu. Itu boleh nggak sih Kak dijelasin gitu? Untuk yang pertama itu kita ada fasilitas live music atau karaoke. Jadi biasanya itu setiap hari Sabtu tuh kita ada live music. Kemudian kalau misalnya untuk hari-hari biasa pasti mungkin ada bookingan untuk kayak di satu hall lantai 2 gitu untuk di booking untuk karaoke. Kemudian ada di lantai 3 itu ada biliar sama ada ruang meeting. Jadi misalnya mau kakaknya nih mau kesini mau meeting, mau yang private nggak mau diganggu dan ada TV-nya, itu nanti boleh ke lantai 3. Dia ada private room-nya sendiri. Kemudian untuk di lantai 4 itu kita rooftop besar gitu dengan tempat duduknya pakai beanbag. Jadi makanya that's why aku bikinnya homey kan, kayak pakai beanbag gitu. Iya, apalagi anak muda sekarang kayak lebih suka yang nongkrong-nongkrong simple gitu kan. Bener. Paling buat makan-makan cantik, nongkrong-nongkrong cantik itu tuh jarang banget. Lebih nyari yang homey, apalagi semenjak COVID itu udah marak banget ya work from cafe gitu-gitu. Jadi kayak sampai sekarang masih banyak banget sih itu. Termasuk di sini juga ya. Gitu. Kalau misalnya tadi kan dibilang kayak banyak yang karaoke gitu-gitu, biasa itu target marketnya ke siapa sih? Kayak ke ibu-ibu yang lagi arisan kah? Atau apa kah? Gitu. Kebetulan sih selama kita menjalani di Caribe Joglo yang mungkin memang untuknya ibu-ibu sih, tapi untuk yang golongan bisa arisan segala macam aku juga kurang paham, tapi yang jelas ya, kumpulannya memang ibu-ibu gitu. Jadi mungkin mereka tuh taunya dari jadi kan dekat sekolah, jadi mungkin mereka habis berangkat sekolah mereka ngeliat ada kafe, mereka ngeliat bisa karaoke segala macam, jadi waktunya siang-siang mungkin pas anaknya sekolah mereka kesini mereka karaoke. Gitu. Iya, sekalian ngelepas penat gitu. Bener. Ya. Oke. Tadi kan juga ada karaoke gitu ya kan, berarti bisa sambil nyemil gitu. Favorit menu yang suka banget dipesen di sini tuh apa sih? Favorit menu. Kalau untuk yang minuman kita coffee itu ada di Caribe Ice Coffee atau nggak di Butterscotch Bliss. Terus kemudian untuk non coffee itu yang ini summer matcha. Jadi dia summer matcha. Ada 2 tipe, dia ada matcha latte sama ada summer matcha. Nah summer matcha ini rasanya mirip es krim paddle pop yang rainbow. Oke, paham. Iya, nanti boleh dicoba. Oh iya, oke. Kalau nanti aku coba. Snacknya pisang goreng, terus roti bakar, kentang, gitu-gitu sih yang basically yang anak-anak juga bisa makan, orang tua juga bisa makan. Kayak jadi menu homey gitulah ya, sesuai namanya. Cireng, gitu. Oke, nih ada nih makanannya di depan. Mungkin kita cobain aja boleh, kali ya, coba. Aku cobain. Apa yang aku makan? Ini kali ya biar kalorinya nggak terlalu banyak. Boleh. Kalau gitu aku minum ya. Oke, boleh. Gimana? Enak sih, dia ada kayak pinggirnya garing tapi dalamnya itu masih enak, soft gitu. Soalnya kadang kan ada singkong yang dalamnya tuh ada yang keras gitu kan. Betul. Ini apa sih? Buat teman-teman yang bosan di rumah, pengen work from cafe atau pengen nyari space yang homey banget, boleh banget ke sini, ke Caribe Commune di Joglo. Dan makanannya juga cukup affordable, rasanya juga enak. Kalau tadi kan kita udah denger nih Kak, banyak cabang gitu-gitu, itu kan seneng-senengnya aja. Kalau sedih-sedihnya pernah nggak sih kayak
gagalnya gimana, awalnya gimana? Pasti ada. Jadi yang tadi aku bilang, aku sempat ada tempat yang ukurannya lebih kecil yang pertama kali banget itu. Nah itu tuh hanya bertahan 4 bulan. Jadi kita sempat ada bermasalah sama orang eksternal lah, which is yang tuan tanahnya di situ. Jadi mereka mungkin sempat iri, mulai kita rame segala macam, mereka akhirnya pengen kepikiran mau buka sendiri. Jadi akhirnya tiba-tiba kontrak kita dibatalin. Pada saat itu juga kita mungkin tidak kuat secara kontrak karena mungkin juga baru belajar kan. Plus akhirnya kita juga udah nggak mau debat, nggak mau terlalu banyak drama. Akhirnya kayak ya udahlah, kita lepas aja daripada kita mempertahankan itu tempat dengan harga yang menurut aku juga tidak kurang worth it lah. Jadi akhirnya kita mundur di situ. Sampai akhirnya dari situlah motivasi malah muncul makin besar. Kita bikinlah Karibe yang lebih besar lagi gitu, dengan dibantu dengan pencinta-pencinta Karibe yang lainnya lah gitu. Pantes ya, untung aja puji Tuhan kayak dari yang kecil kena kegagalan masih terus berusaha, akhirnya Karibe bisa sampai gede kayak sekarang tuh. Betul. Karena mungkin kalau misalnya aku tidak di tahap itu, Karibe nggak akan sebesar sekarang. Aku mungkin akan stagnan di tempat yang kecil itu aja. Karena ngerasa ini udah cukup gitu ya. Mungkin karena ada kegagalan itu jadi bikin motivasi lebih gede. Masa sih nggak bisa lebih lagi dari ini? Karena kebetulan juga kita berdua juga udah nggak ada pilihan. Karena kita mau mundur juga udah nggak bisa. Karena memang cuma bisa bersandar sama diri sendiri gitu. Jadi udah nggak ada tempat buat pulang lagi. Terus tempat partnerku juga udah nggak ada. Jadi pilihannya antara mati atau nggak maju, udah gitu doang. Oke, berarti kan ini motivasinya keren banget nih. Kakak bisa nggak sih kasih motivasi ke teman-teman lain yang mungkin ngerasa ngedown karena gagal-gagal terus, atau takut nih buat terus maju ke depan karena takut gagal atau nggak yakin sama dirinya sendiri, itu gimana biar mereka yakin gitu? Oke, kalau dari aku itu sih jangan pernah malu atas latar belakang. Jangan pernah malu atas apa yang pernah kamu jalani di kehidupan ini. Jangan pernah merasa tidak pantas untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi orang. Karena pebisnis dan sukses itu nggak ngelihat dari usia, nggak ngelihat dari latar belakang, nggak ngelihat dari kesalahan atau keburukan kalian di masa lalu. Jadi keep going. Kalau misalnya emang punya keyakinan, terus maju. Jangan pernah lihat ke belakang, gitu aja sih saranku. Tuh friend, jangan pikirin masa lalu, jangan pikirin hal-hal yang lain. Selagi masih bisa maju ke depan, kita tetap harus maju. Nah Kak, tadi kan kita ngomonginnya tentang kafe terus. Kayak aku mau tahu dong latar belakang Kakak sedikit, kepribadian Kakak sedikit nih. Kira-kira yang Kakak takutin dalam hidup apa sih gitu, sampai bisa berani banget gitu kayak sekarang. Ini kita ngomong berarti tarik belakang dulu ya, sebelum aku mencapai kayak begini. Aku itu tumbuh dari keluarga yang wira swasta lah ibaratnya. Jadi memang survive untuk diri sendiri, nggak pernah kerja sama orang lain segala macam. Jadi memang dari kecil ditanamin bahwa kayak lu nggak boleh kerja sama orang lain. Mending lu buka warung yang kecil dibanding lu harus kerja sama orang lain. Jadi bos untuk diri sendiri lah seenggaknya. Papa tuh selalu nggak ajarin bahwa aku tuh nggak boleh jadi buntut, ibaratnya seperti itu ya. Harus jadi kepala ya. Iya, jadi sering berjalan waktu makin besar tuh jadi tertanamnya, aduh nih kalau misalnya nggak bisa kayak papa gimana ya gitu loh, minimal kan sama atau nggak melebihi ya gitu loh. Nah cuman dulu sempet khawatirnya karena struggle banget. Papa tuh lumayan strict parents kan, jadi aku nggak bisa kemana-mana juga. Nah nggak bisa kemana-mana, aku jadi nggak bisa bikin apa-apa. Ya udah sampai akhirnya aku lumayan rebel, tapi takut juga kayak ini kalau misalnya aku rebel nanti gagal gimana ya, nggak dengerin omongan orang tua gitu loh. Cuman akhirnya ternyata jalan yang aku pilih so far membuahkan hasil yang baik, dan papa juga kebetulan almarhum papa juga bisa ngelihat maksudnya kayak anaknya bisa gitu loh, ternyata di luar dari jalur yang harusnya ditempuh, which is yang kayak tadi aku bilang pakaian dan lain-lain lah gitu. Oke Kak Sasa, thank you banget udah sharing sama aku kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Makasih banget atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga udah diundang ke sini ya. Oke, semoga kita ketemu lagi ya Kak. Sama Sasa. Oh iya, demikian segmen hari ini bersama aku Sasa dan bintang tamunya juga Sasa. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Salam calon pemimpin.